bunuh diri di depannya karena KDRT bapaknya. Macam-macam. Ada pula yang ayahnya meninggal saat hari kelahirannya karena ditembak mati polisi pengedar narkoba internasional. Macam-macam. Sehingga begitu anak-anak ini datang kemari, waduh, ini berarti harus lebih dari sekedar lembaga psikiater yang kami lakukan. Mengobati luka batin mereka, terus mengangkat, mencoba untuk membangkitkan lagi rasa percaya dirinya. Barulah kami mencoba untuk belajar akademisnya. Nah, begitu kami menjalankan akademisnya, Bapak Ibu, luar biasa, beberapa anak itu baru lancar membaca. Karena kami ambil mereka kan dari pedalaman. Bahkan saat ujian nasional benar-benar jadi kriteria utama kelulusan, waktu itu kami terima 30 siswa. 30 siswa ini angkatannya Wayan, yang lulus cuma 3 orang. Padahal kami ini menjalankan ideal seperti sekolah pada umumnya, ada bimbel, pokoknya penguatan yang mana gimana caranya UN ini bisa terangkat gitu ya. Dan waktu itu entrepreneur belum kami jalankan sama sekali. Kami hanya sekolah dan asrama saja. Tapi itu yang terjadi. Nah, kemudian apa ya kira-kira yang bisa membuat efektif sehingga anak-anak kita ini lulus, nggak cuma sekedar lulus, tapi dia benar-benar bisa mandiri. Di sanalah kemudian ada kondisi di mana kami harus mengajari mereka untuk tidak sekedar akademis. Ada kondisi kedua di mana angkatannya Wayan ini sebagian besar minta tetap diizinkan tinggal sesudah lulus. Sedangkan dana dari yayasan itu benar-benar tidak mencukupi, Bapak Ibu. Mereka itu loh banyak yang cuma bawa baju di badan. Jadi mulai dari terima formulir sampai terima ijazah semua tidak berbayar sama sekali. Nah, saat itulah kemudian kami coba survei berapa orang sih yang mau tinggal sesudah lulus kalian ini. 60% Bapak Ibu. Padahal 60% tuh makan nasi semua. Tidak ada yang rerumputan Pak. Nah, makanya kemudian kami berpikir bagaimana caranya. Waktu itu Pak Julianto Eka Putra sebagai founder dari sekolah ini, beliau kemudian mengumpulkan kami para guru, para pembina. Intinya adalah kalau harus menghidupi mereka sesudah lulus dengan uang yayasan kita nggak kuat. Karena kita sampai dengan hari ini bersandar pada sumbangan. Maka jalan satu-satunya harus kita buka usaha di sini. Jadi Bapak Ibu entrepreneur bukan sejak awal kami dirikan di tempat ini. Kami mendirikan ini semua terus terang awalnya karena terpaksa. Nah, di sanalah kemudian berawal dari kami ingat betul kami diberikan modal 50 juta waktu itu. Apa yang kalian bisa bikin? Silakan bikin kerajinan tangan, produksi snack atau apapun. Akhirnya mereka men-trial beberapa produk, sudah fix kita waktu itu akhirnya 2009 jualan keripik pisang berbalut coklat. Nah, di sanalah kemudian seperti Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa ketika memang ada satu niatan untuk berbuat lebih, kemudian adalah jalannya dan caranya. Entrepreneur kami rasakan bukan cuma perkara jualan Bapak Ibu. Akhirnya ketika kami libatkan semua anak-anak mulai dari produksi, bagaimana mereka mengoperasionalkan produksi sampai dengan marketingnya, mereka belajar tentang leadership, mereka belajar tentang teamwork. Otomatis mereka harus mempunyai attitude yang bagus untuk bisa membuat sebuah organisasi ini benar-benar solid. Nah, di sanalah kemudian sudah perlahan dengan waktu kami mencoba untuk menyusun kira-kira paket pembelajaran yang ada di SPI ya berarti life skill plus akademis. Kita tidak bisa mangkir dari akademis karena ya biar bagaimana masih lembaga formal gitu. Nah, di sanalah kami mulai menyusun bagaimana caranya. Singkat cerita, akhirnya tahun-tahun ini dengan divisi usaha yang sudah berkembang Bapak Ibu, sungguh kami benar-benar membuktikan bahwa tidak ada satupun anak yang diciptakan dengan sia-sia. Semuanya berpotensi. Ada yang memang bagus di kreativitas walaupun komunikasinya lemah, tapi kreativitasnya bagus sekali. Nah, dari sana kami mencoba untuk memetakan mulai dari bakat anak ini apa, satu persatu. Kami cobakan dia misalkan, besok Bapak Ibu akan mendengar bagaimana mereka mempresentasikan bisnisnya. Bahkan yang mempresentasikan bisnisnya anak yang masih usia, masih kelas 11 gitu, masih kelas 12, tapi mereka benar-benar profesional bagaimana mereka melatih komunikasinya. Dan itu semuanya memang diajarkan dan kami sengaja role play. Ayo gimana caranya kamu mempresentasikan bisnismu. Dia akan belajar ngomong, jangan pakai kalimat itu, pakai kalimat yang ini. Itu sengaja. Sehingga mereka merasakan bahwa penguatan pendidikan karakter itu adalah mereka harus merasakan. Kalau kita ajari mereka tanggung jawab, Bapak Ibu bisa tahu yang ada di counter merchandise sebesar itu yang mimpin anak kelas 12.
Saat bapak-bapak tadi banyak yang makan di resto, semuanya pelajar. Tapi untuk mengajari mereka tanggung jawab bukan cuma sebagai sebuah pengertian, tapi mereka merasakan sendiri apa itu tanggung jawab, apa itu integritas. Nah, di sanalah kemudian kami susun satu persatu kurikulumnya sehingga ini menjadi seiring sejalan. Memang ada konsekuensinya, kami mencoba untuk mengcombine jam layanannya. Ada yang pagi, ada yang praktek kelas, ada yang teori kelas. Itu kenapa saat teori kelas di jam 7:30 sampai 15, jangan mengharap anak itu akan full satu rombel 30 orang. Bisa jadi cuma 10 orang, selebihnya praktek. Nah, tapi kami pun punya bahan ajar sendiri. Nah, nanti malam yang saya akan men-sharingkan lebih dalam, intinya adalah selamat datang untuk sebuah komitmen kita bersama, maju bersama, hebat semua. Selamat datang Bapak Ibu, sebuah satu kebanggaan yang luar biasa buat kami. Soalnya biasanya selama ini Pak, 13 tahun berjalan ini, yang raker aktif kesini itu SMK Pak. Baru kali ini loh, raker SMA. Saya nggak tahu. Nah, sampai kami ini diminta Direktorat Pembinaan SMK untuk pindah ke SMK. Jadi SMK saja, karena SMK pun tidak ada yang bisa menghasilkan bisnis usaha seperti ini gitu. Ya saya ngomong bahwa kami tidak ingin menjuruskan anak. Ini sudah ada merchandise, sudah ada pertanian, ini kan sebetulnya sudah jurusan-jurusan gitu kan. Ya saya ngomong tujuan kami bukan menjuruskan, tujuan kami menggali potensi anak. Dan Bapak Ibu tidak ada yang sia-sia. Omset usaha mereka 2019 kemarin itu masuk di angka 32M satu tahun. Dan yang luar biasa seperti Wayan ini sudah bisa memindahkan ibunya dari rumah kontrakan ke rumah sendiri. Sudah ada yang bisa menghajikan bapaknya. Buat kami hadiah terbesarnya adalah itu Pak. Kalau ujian nasionalnya sudah dibimbing setengah mati tapi tetap di rata-rata 5, ya Allah ya sudah mentok segitu. Tapi kami tujuan utamanya adalah supaya mereka bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Selamat datang di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Bapak Ibu. Nanti akan kita sharing lagi. Saya sangat semangat soalnya sekali lagi baru kali ini raker SMA ada di sini. Dan sebagai gambaran secara visual, kami nanti akan menampilkan video profile dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia dan Bapak Ibu sengaja ada di tempat ini kami sebut ini adalah Butterfly Cinema. Karena sampai dengan hari ini permintaan untuk nonton Anak Garuda, film yang mengangkat keberadaan SMA Selamat Pagi Indonesia terus berjalan. Lah Bapak Ibu sudah di sini, masa Bapak Ibu tidak kita berikan kesempatan untuk nonton? Kan daripada berangkat sendiri gitu kadang awang-awangan gitu ya. Nah ini juga di sini. Mohon untuk bisa tenang, enjoy gitu ya, karena 2 hari semalam ini kami berjanji Bapak Ibu tidak akan pernah menyesal tentang debat ini. Terima kasih, kita akan saksikan video profil dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.